Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai strategi branch and bound di seri 10 kompleksitas algoritma. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang namanya backtracking. Nah, pada pembentukan pohon ruang status sebenarnya bukan hanya backtracking, jadi ada beberapa algoritma untuk pencarian solusi persoalan kayak misalnya BFS, DFS, DLS sama IDS gitu. Nah, BFS ini solusi dengan meminimumkan step ya, exponential space, lalu ada DFS lebih efisien ya. Satu solusi dari BFS itu lintasannya dapat terlalu panjang atau pohon ruang status tidak berhingga kedalamannya. Jadi bisa sampai ke dalam-dalamnya gitu ya kalau misalnya DFS. Nah, soalnya ada DLS itu variasi dari DFS, solusi bisa tidak ketemu atau deep limited ya gitu. Jadi ini bisa nggak ketemu solusinya. Dan juga IDS itu sequence DLS atau deep plus ya. Bisa sampai kedalamannya juga. Lalu ada backtracking. Nah, kalau backtracking itu sama basisnya itu DFS, bisa dicek satu-satu, namun mempunyai expand simple jika arahannya benar. Dan juga ada fungsi pembatas. Nah, jadi ketika misalnya suatu solusinya nggak ditemukan, yaitu bisa jadi di cancel ataupun dihapus gitu. Itu backtracking. Nah, sekarang kita belajar mengenai yang namanya strategi ataupun algoritma dari branch and bound ataupun BNB. Jadi ini digunakan untuk persoalan optimasi ya, meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif yang tidak melanggar batasan ataupun constraints ya persoalannya. Nah, BNB ini sama dengan BFS ya. Kalau di sini BFS itu solusi dengan minimum step. Jadi meminimalisir ya meminimumkan stepnya gitu. Jadi enggak banyak step. Dan juga less cost search. Jadi tergantung dari banyaknya cost gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ataupun variabel-variabel lainnya. Nah, di sini ada BFS murni. Kalau BFS murni ini simpel berikutnya yang akan diekspansi berdasarkan urutan pembangkitannya. Jadi first in, first out gitu. Nah, ada juga BNB. Kalau BNB itu step simple diberi sebuah nilai cost. Jadi pada awalnya akan diberi nilai cost, misalnya jarak tempuh ke kota A misalnya 50 km, jarak tempuh ke kota B cuma 2 km dan lain sebagainya. Nah, itu dipilih jarak tempuh yang paling sedikit gitu. Nah, itu untuk branch and bound ya. Lalu simpel berikutnya akan di-expand tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitannya, tetapi simpel yang memiliki cost yang paling kecil gitu. Oke, selanjutnya di sini persamaan BNB sama backtracking. Kalau persamaannya itu pencarian solusi dengan pembentukan pohon ruang status itu sama ya, bisa menggunakan ruang pohonnya. Lalu mengkill juga simpul yang tidak mengarah ke solusi, jadi di backtrack ataupun di cancel itu sama. Branch and bound juga sama. Kalau perbedaannya itu dari network persoalan yang bisa diselesaikan. Kalau misalnya backtracking itu enggak ada batasan ataupun non optimasi ya, optimasi atau dari non optimasi, umumnya untuk persoalan non optimasi kalau misalnya backtracking. Jadi untuk ngechecking apa aja gitu ya. Nah, kalau BNB itu lebih ke persoalan optimasi, jadi mengoptimasi pencarian gitu ya, mengoptimasi pencarian jalan ataupun pencarian puzzle dan sebagainya sesingkat mungkin. Nah, lalu untuk step simpul pada pohon ruang status diperlukan suatu cara penentuan batas bound nilai terbaik fungsi objektif pada setiap solusi yang mungkin dengan menambahkan komponen pada solusi yang dipresentasikan oleh simpul. Nilai dari solusi terbaik sejauh ini gitu ya. Jadi sejauh ini BNB itu bagus ya, paling bagus dari backtracking. Lalu pembangkitan simpulnya itu perbedaannya, backtracking umumnya DFS ya. Jadi DFS ini defer search lebih sejalan dulu gitu ya, dari misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya itu dicek.
Nah, kalau misalnya BNB itu beberapa aturan tertentu. Kalau misalnya paling umumnya adalah best first rule. Jadi yang mana dulu nih yang akan dieksekusi? Kalau misalnya kita menggunakan pen ya, kita menggunakan backtracking kan biasanya dari simpul 1 itu ke kiri dulu ya, atau di versus ini dicek dulu. Nah, kalau misalnya untuk BNB itu dilihat dulu dari misalnya ini jaraknya 3, ini jaraknya 2. Nah, dipilih dari sini gitu. Jadi bisa dilihat dari sini dulu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk algoritma BNB, ini ada fungsi pembatas juga yang menerapkan pemangkasan pada jalur yang dianggap tidak lagi mengarah pada solusi, sama seperti backtracking. Nah, kriteria pemangkasan secara umum itu nilai simpul tidak lebih baik dari nilai terbaik sejauh ini, ataupun the best solution so far. Jadi simpul tidak mempresentasikan solusi yang feasible karena ada batasan yang dilanggar. Solusi pada simpul tersebut hanya terdiri dari atas satu titik, tidak ada pilihan lain. Bandingkan nilai fungsi objektif dengan solusi terbaik saat ini yang terbaik yang diambil. Nah, ada persoalan N-Rato atau N-Queens problem. Jadi di sini ada diberikan sebuah papan permainan, istilahnya ada catur gitu ya, berukuran N kali N dan N buah ratu. Jadi ada berapa ratu gitu ya. Kalau di sini misalnya ada 1, terus di sini ada beberapa kolom dan baris gitu. Nah, bagaimana kan menempatkan satu buah ratu itu misalnya itu pada petak papan permainan sedemikian sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada satu baris yang sama, atau pada satu kolom yang sama, atau pada satu diagonal yang sama gitu. Nah, satu persoalan kalau misalnya menggunakan backtracking, dia ngecek terlebih dahulu ya ke sini 1 2 ini di X gitu ya, nggak ada. Terus di sini juga di backtracking ya. Jadi bisa dilihat di sini 1 2 3, terus sini 8 13 ya, 9 11 seterusnya. Nah, lalu dia akan kembali ke sini, nge-back, lalu ngecek di sini. Kalau misalnya ini enggak ya, berarti pas di sini dia menemukan solusinya. Nah, kalau misalnya dengan BFS itu dengan pembatasan first in first out ya, break and bone, ini solusinya juga sama ya, sama di backtrack juga ataupun dicek terlebih dahulu ke sini. Tapi ini akan dicek terlebih dahulu semuanya gitu. Nah, cek terlebih dahulu semuanya X1, X2, X1, 2, 3, 4 gitu ya, dicek semuanya dan dilihat dari anggotanya di sini itu terdapat di indeks ke 1 itu 2 ya. Di indeks ke 1 2, lalu indeks kedua 4, indeks ketiga 1, dan di sini indeks ketiga 3, dan ditemukan solusinya di node 30. Nah, sebagai pencarian solusi 4 ratu itu menggunakan algoritma Bridge and Bond. Jadi simpul hidup yang menjadi simpul expand ialah simpul yang mempunyai nilai cost terkecil ataupun least cost search, salah satu jenis aturan. Nah, untuk setiap simpul X, nilai cost ini dapat berupa jumlah simpul dalam pohon X yang perlu dibangkitkan sebelum simpul solusi ditemukan. Yang kedua, panjang lintasan dari simpul X ke simpul solusi terdekat dalam pohon yang bersangkutan. Misalnya ini dipilih untuk persoalan ratu ya. Nah, untuk persoalan ratu di sini asumsi letakkan simpul solusi diketahui panjang lintasannya, solusinya ada 4. Misalnya lintasan kedua itu unlimited gitu ya, unlimited atau tidak terhingga. Berarti udah di backtracking aja karena udah terhingga ya udah gitu ya, gak usah diambil hitung lagi. Terus misalnya di sini lintasannya dari jarak 4 ke 3 gitu ya. Ketiga di sini ada lintasan 3, lalu di sini juga 3 gitu ya. Lalu yang ke sini unlimited gitu.
Nah, cos simpul X panjang lintasan dari simpul X ke simpul solusi gitu ya. Jadi dari simpul X ke simpul solusi itu yang terdekat. Jadi ada cos sama dengan limit jika tidak ada simpul solusi di subpohon tersebut. Nah, kalau misalnya kita masuk ke sini walaupun jaraknya 3 meter gitu ya misalnya ataupun 3 tetapi jalannya buntu, nggak ada pilihan lain, ya dia akan backtrack dan juga akan memilih yang 3 simpul ini. Karena di sini misalnya terdapat beberapa pilihan jalan. Gitu ya, ada misalnya jalan ke-9 ini unlimited panjang banget gitu ya. Lalu ke sini unlimited juga dan ke sini ternyata ada jarak 2 meter gitu ya. Nah, ada jarak 2 meter ini terdapat juga beberapa pilihan cabang jalan lainnya. Misalnya yang pertama di sini unlimited dan muter gak tahu kemana gitu ya. Yang dua-dua ini ada 1 meter dan masuk ke 30 sampai di lokasi tujuan gitu. Ya, jadi dicek dari jumlah-jumlah jaraknya seperti itu. Nah, lalu di sini ada pembentukan ruang statusnya dengan algoritma branch and bonds. Jadi ini priority queue-nya jadi 1, 3, 11, 22, 30 ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian sini. Nah, jadi selanjutnya di sini ada cost dari simpul hidup. Jadi pada umumnya untuk kebanyakan persoalan letak simpul solusi tidak diketahui ya. Pada umumnya gitu. Nah, persoalan Enrato itu persoalan yang ideal yang letak simpulnya solusinya diketahui. Nah, letak simpul yang nggak diketahui ya knapsack problem, ada grab coloring, permainan 8 puzzle sama TSP. Gitu. Jadi harus cost dari simpul hidup gitu. Oke, jadi karena itu nilai costnya atau bondnya simpul I merupakan estimasi ongkos termurah ya. Jadi lintasan dari simpul I ke simpul solusi itu yang tidak diketahui letaknya yang dilakukan dengan CI dan nilai CI ini dihitung secara heuristik. Heuristik itu seperti apa? Jadi dengan kata lain CI ini menyatakan batas bawah atau lower bound dari ongkos pencarian solusi. Nah, algoritma branch and bound ini tahapannya adalah misalnya masukkan simpulan akar ke dalam antrian key. Jika simpul akar adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan. Nah, jika hanya satu solusi yang diinginkan, maka stop. Kalau misalnya ada pengen alternatif lain, kita cari lagi. Nah, misalnya jika key-nya kosong itu stop. Jika key-nya tidak kosong, pilih dari antrian key simpul I yang mempunyai nilai cost CI paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul I yang memenuhi, pilih salah satu secara sembarang. Nah, jika simpul I-nya adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan. Jika solusi yang diinginkan, maka stop. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada permainan 15 puzzle gitu ya. Ada permainan 15 puzzle yang dimana susunan awalnya ini terdapat puzzle yang kosong. Gimana caranya kita misalnya di sini ada puzzle acak ya. Ada puzzle acak misalnya Rubik lah istilahnya, kalau ada Rubik gitu. Nah, terus di sini ada susunan akhirnya kita menginginkan seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 15 dan juga ini ada Rubik kosong ya. Bisa dihitung berarti 16. Nah, state berdasarkan ubin kosong itu blank, itu dari ubin sini, dari ubin kosong sini. Aksinya bisa up, down, left, right gitu. Ya bisa kita move ke atas atau ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Misalnya ini ada persoalan reachable goal. Jadi terdapat 16 faktorial. Nah, kenapa di sininya 15 dan di sininya 16? Karena di sini ada 16 kotaknya gitu. Walaupun yang satunya kosong dan kita anggap ini adalah 16 gitu. Sama dengan 20,9 kali 10 12 susunan ubin. Jadi kalau misalnya kita acak ini ada sekitar segini gitu ya untuk 16 kotak ini. Susunan ubin yang berbeda dan hanya setengah yang dapat dicapai dari state awal sembarang gitu. Teoremanya status tujuan hanya dapat dicapai dari status awal jika rumusnya seperti ini ya. Jika kurang I-nya plus X. Jadi
sigma 1 sampai 16 itu ada kurang I-nya plus X gitu ya. Nah, kurang I ini adalah jumlah ya, jumlah nomor ataupun nomornya di atasnya itu ada yang paling kecil gitu ya. Nah, misalnya di sini ada angka 3. Oke, di bawah angka 3 kurang I-nya ada berapa? Nah, bisa kita lihat di baris ini itu hanya 2 gitu ya. Berarti 3 kurangnya itu sama dengan 1. Oke, nanti kita bahas. Nah, di sini X sama dengan 1 jika sel kosong pada posisi awal pada sel yang diarsir. Oke, asumsinya adalah yang diarsir ini adalah 1. Oke, ini adalah 1 ya, dan yang nggak diarsir itu adalah 0. Oke, itu adalah 0. Nanti kita bisa gunakan untuk menentukan kalau misalnya nilai akhirnya adalah bilangan genap, berarti itu tujuannya bisa dicapai. Nah, kalau misalnya ganjil ternyata nggak akan bisa tercapai gitu ya. Oke, nah ini reachable goalnya atau kurang I-nya. Jadi kurang ini adalah banyaknya ubin bernomor Z, oke, bernomor J, ataupun misalnya kita ambil contoh J ini sama dengan 3 ya. Misalnya J-nya sama dengan 3, sedemikian sehingga J-nya yang kurang dari I. Berarti kurang dari I ini adalah dan posisi J itu lebih dari posisi I. Jadi kurang dari I itu adalah yang selanjutnya gitu ya. Yang selanjutnya ke bawah. Nah, dan posisinya itu lebih dari posisi I. Gitu. Oke, kurang 4 di sini sama dengan 1. Nih lihat, kurang 4 sama dengan 1. Kenapa? Karena terdapat satu ubin, yaitu 2. Gitu, angka 2 di sini. Yang kurang dari 4 atau kurang dari 3. Kalau 1 ya nggak ada, di sini nggak ada yang kurang dari 1 gitu ya. Jadi sebenarnya status tujuan tidak dapat dicapai. Kenapa? Karena kita bisa hitung dari sini, kita hitung ya, misalnya I-nya itu apa ya. Banyaknya ubin bernomor J ya, berarti bernomor J itu yang 1 ataupun 0 gitu ya, yang 1 ataupun 0. Nah, di sini I-nya itu kita hitung ada nomor 1 sampai 16. 1 sampai 16, lalu di sini hitung kurang I-nya misalnya 1. Ada gak yang yang nomornya itu kurang dari 1 gitu. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada, berarti 0. Yang 2 nomor 2 itu nggak ada juga, berarti 0. Yang nomor 3 dia ada, yaitu nomornya 2 ya, karena 2 ini kurang dari 3, berarti tulis 1 ya. Dan 4 juga ada 1. Nah, nomor 7 kita bisa lihat di sampingnya ya. Nomor 7 itu punya nomor 6 ya, di sampingnya itu 1. Dan juga nomor 11 kenapa 3? Kita bisa lihat di sini. Kalau nomor 11 itu ada angka 8 ya, 9 dan 10 ya, yang di atasnya itu ada 3. Kalau misalnya 12 di sini, 12 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti tulis 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung dari jumlah kurang I-nya ini itu berjumlah 37. Oke. Nah, plus 0. Nah, 0 ini dari mana? 0 ini dari posisi dari yang kosong. Kita lihat posisi dari yang kosong di sini ya. Itu ternyata 0 ya di sini. Ternyata 0 ataupun yang enggak diarsir gitu. Jadi plus 0. Nah, sama dengan 37. Nah, kalau 37 berarti ganjil. Kalau ganjil berarti kesimpulannya status tujuan tidak dapat dicapai. Kalau genap misalnya itu status tujuan dapat dicapai, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari ataupun latihan ya. Dan di sini kalau misalnya arsirnya di sini berarti dia angka 1 nih. Dia angka 1 ya. Nah, dan juga hitunglah sampai reachable, ini reachable gak gitu, ataupun bisa dicapai gak sampai status akhir. Nah, karena di sini 16 dan 16 ini genap ya. 16 ini genap
Jadi ini bisa dicapai gitu kesimpulannya. Oke, 16 ini dari mana? Dari jumlah kurang ini. Oke. Nah, selanjutnya sebagai pohon ruang status untuk puzzle secara BFS itu kita bisa lihat dari sini ya. Misalnya ada ruang kosong di sini, terus ada ruang kosong juga di sini. Kalau misalnya kita up dan sebagainya seperti apa, dan sampai menemukan sesuaian dengan hasil nilai akhirnya gitu. Ya, yang mendekati adalah yang 20 ini untuk apa namanya? Untuk solusinya. Ya, kalau misalnya kita menggunakan pohon. Nah, soalnya untuk di FS itu sesuai dengan ini ya. Kalau misalnya yang pertama itu up berarti ini pindah, dan nomor 3-nya ke sini gitu ya. Lalu di right, lalu di swipe ke right, yang 4-nya ke sini, yang kosongnya ke sini pindah. Lalu ke down ya, dan seterusnya sampai menghasilkan menghasilkan solusinya. Oke. Nah, sampai di sini ternyata nggak menemukan solusinya ya, karena di sini yang tengah-tengah itu harusnya di ujung gitu, di ujung sini, karena di sini 15. Nah, lalu gimana kalau misalnya untuk BFS untuk Bridge and Bond atau BNB? Pada umumnya untuk kebanyakan persoalan letak simpul solusi tujuan tidak diketahui ya. Kalau setiap simpul umumnya berupa taksiran. Jadi kita hitung misalnya dari state awal ke I simpulan ataupun ke cabang gitu ya, itu ongkosnya berapa ya, ongkosnya mencapai simpul I gitu dari akar. Lalu untuk GI itu ongkos mencapai simpulan tujuan dari simpul I kesininya berapa gitu, dari ke goal node. Nah, misalnya kos dari simpul hidup ataupun puzzle, misalnya ada GP jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Oke, jadi kita targetnya adalah ingin hasil akhirnya seperti ini. Dari state awal ataupun puzzle-nya itu seperti ini. Nah, kita bisa buat pohon misalnya yang pertama itu di up dulu. Kalau misalnya di up berarti yang 3 pindah ke sini. Gitu, yang tinggal pindah ke sini. Lalu kita bisa lihat untuk sunan ataupun F tadi itu jarak ya. Jarak dari sini ke sini itu 2, oke. Satu ya, karena baru satu cabang, satu. Lalu untuk 4 ini G-nya itu dari mana? Kita bisa lihat di sini yang tidak terurut gitu, yang tidak terurut. Harusnya kan 3 itu di atas ya. Berarti ini enggak terurut. Yang 7 juga enggak terurut, yang 11 juga enggak nih. Ya, harusnya di sini 9, 10, 11. Ya, harusnya sini yang 11. Yang 12 juga enggak terurut. Ya, berarti ada 4. Nah, ini berarti yang enggak terurut itu ada 5 ya untuk cabang yang pertama ini. Yang kedua. Lalu yang ketiga ini cabang yang ketiga. Cabang yang kedua ini ya. Yang tahapan ketiga ini dia right ya, ataupun dia ngubahnya ke right, dicoba ke right, dicoba ke right. Lalu ternyata di sini setelah kita ubah dari sini, maka kita teruskan ya, di ke right ya. Jadi di sini diubah. Nah, di sini tahapannya 1, oke, baru tahapan 1, baru di sininya kita cek yang ini ada berapa, berarti ada 4 ya. Kita hitung berarti ada 4 yang enggak sesuai dengan target. Jadi kita ceknya target. Kalau 8 itu harusnya di ujung ya. Jadi enggak 1. Kemudian ada 7, ada 11 ya, dan juga 12. Oke. Nah, ini enggak tertarget gitu ya, ataupun enggak sama gitu di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini berarti sama 5 ya, 1 tambah 4 itu 5. Kalau misalnya lalu kita ubah lagi ke 4 gitu ya. Kalau misalnya 4
Oh, sorry. Yang ini tahapan satu ya tadi, tahapan satu. Jadi nggak diterusin di sini. Jadi kita lihatnya dari step awal. Jadi kita ulang lagi kalau misalnya diubah ke right itu gimana gitu ya, diubah ke right. Lalu ini selanjutnya tahapan yang keempat itu kita coba dipindahin ke bawah gitu ya. Dipindahin ke bawah berarti yang 7 naik. Kita cek saat ini tahapannya satu, lalu di bawahnya itu dua yang sejajar atau enggak ya. Ada dua itu yang mana kira-kira yang 12 dan juga 11. Oke. Jadi jumlahnya 3. Kalau yang 5 itu dicoba ke left atau ke kiri satu, lalu di bawahnya juga yang enggak sesuai itu ada 4, 1, 11, 7, 11, lalu ada 12 ya. Satu lagi ini satu lagi itu 6, satu lagi 6 ya, jadi 4 itu sama dengan 5. Nah, mana yang paling sedikit tahapannya ya, ataupun yang paling mendekati gitu ya. Paling mendekati berarti yang down di sini. Oke, kita pilih yang function 4 ini ataupun angka keempat ini. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah punya langkah selanjutnya yang keempat. Lalu kita coba-coba lagi nih, coba-coba lagi ke tahap akhir. Kita coba ke kiri gitu ya. Kita coba move-kan ke kanan. Lalu kita coba move-kan ke bawah, gimana? Cobakan ke kiri. Ternyata hasilnya adalah lebih tahapannya ataupun yang mendekati itu yang 10 ya, yang 3. Nah, kemudian kita coba lagi up dan and down gitu ya. Up and down di sini. Oke, kita coba up and down karena di sini sudah mau mendekati gitu ya. Kita coba pindahkan ke atas gitu ya. Kita coba pindahkan ke atas, ternyata di sini masih banyak ya, masih error. Lalu kalau misalnya kita pindahkan ke bawah, nah ini bisa menjadi solusinya. Oke, kita mendapatkan solusinya, simbol solusinya ketemu gitu. Oke, nah itu dia teman-teman untuk persoalan dari base and bond tadi ataupun strategi base and bond tadi ya. Semoga teman-teman ngerti untuk strategi ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video